Bayimu udah minum ASI tetapi beratnya nggak naik-naik. Mungkin beberapa hal ini yang jadi sebabnya. Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin kenapa sih bayi sudah minum ASI kok beratnya nggak naik-naik ya. Nah, kalau misalnya ibu-ibu di rumah mengalami hal ini, ibu-ibu bisa simak video berikut sampai habis. Yang pertama adalah bayi jarang menyusu. Biasanya ini terjadi di bulan-bulan pertama kelahiran. Karena saat awal kelahiran bayi, ibu dan bayi itu kan sama-sama belajar. Ibu belajar menyusui, bayinya belajar menyusu. Sebenarnya penurunan berat badan di minggu pertama itu sangat wajar selama penurunan berat badannya tidak lebih dari 10% berat lahir. Jadi kalau misalnya berat lahirnya 3 kilo, maka penurunan berat badan di minggu pertama tidak boleh lebih dari 300 gram. Tetapi semestinya di minggu kedua, ketiga, keempat itu nanti berat badan bayi itu naik lagi gitu. Walaupun di minggu pertama dia turun, harusnya dia naik. Nah, kadang-kadang karena bayi frekuensi menyusunya kurang, maka kenaikan berat badannya itu kurang atau malah sama sekali tidak naik. Nah, itu harus diwaspadai. Jadi, di bulan pertama kelahiran bayi itu kadang-kadang dia belum mengenal konsep lapar kenyang. Dia dulu di perut itu kan terbiasa tidur aja, rebahan aja. Dia udah dapat nutrisi dari plasenta, tetapi ketika dia lahir, ketika dia lapar, dia harus menyusu. Nah, kadang-kadang ibu baru itu karena baru belajar juga ketika anaknya tidur mau bangunin kasihan. Padahal di awal kelahiran usahakan bayi menyusu setiap 2-3 jam sekali atau 6-8 kali setiap hari gitu. Jadi memang ketika bayinya tidur itu dibangunkan. Karena jangan-jangan nih dia itu tidur terus karena sebenarnya dia lemes. Ya mirip kayak kalau kita puasa ya atau kita belum sarapan itu kan rasanya lemes, ngantuk gitu ya. Nah, jangan-jangan ini bayi tidur terus bukan karena terus kita, wah bayi kok anteng nih, gak pernah bangun, gak pernah nangis gitu. Jangan-jangan dia tidur terus karena dia lemah kekurangan cairan. Maka dari itu usahakan untuk menyusui sesering mungkin ya. Yang selanjutnya adalah durasi menyusu yang terlalu singkat. Jadi kalau tadi kita ngomongin frekuensi, sekarang kita ngomongin durasi. Jadi minimal bayi menyusu itu selama 10-15 menit. Selain supaya bayi memperoleh ASI yang cukup, dalam rentang waktu itu harapannya bayi tidak hanya mendapatkan formik tetapi juga Heimlich. Bagi yang belum tahu soal formik dan Heimlich, aku sudah pernah bikin videonya, dimana intinya Heimlich itu adalah bagian ASI yang dia kayak akan lemak. Tetapi dia seperti namanya Heimlich, dia tuh tersembunyi di dalam. Jadi kalau kita menyusui, yang pertama keluar itu formiknya dulu, baru setelah itu Heimlich. Nah, kalau durasi menyusu kita terlalu singkat, anak itu hanya akan dapat formik aja, Heimlich-nya kurang. Ketidakseimbangan formik dan Heimlich ini nanti bisa ngaruh ke BAB, dan juga kalau bayinya kekurangan si Heimlich ini, nanti kenaikan berat badannya pun tidak akan terlalu tinggi atau bisa jadi stuck. Yang selanjutnya adalah karena posisi dan pelekatan menyusu yang kurang benar gitu. Posisi menyusu yang tidak nyaman atau tidak benar itu akan membuat bayi kesulitan menyusu sehingga dia tidak mendapatkan ASI yang cukup walaupun frekuensi dan durasinya itu terpenuhi gitu. Pelekatan juga seperti itu. Pelekatan yang kurang benar selain menyebabkan masalah seperti mastitis, puting lecet, juga bisa menyebabkan bayi ini nyusu tapi dia nggak dapat ASI. Jadi kalau dipikir udah kok saya udah nyusuin setiap 2-3 jam sekali, sudah menyusui selama 10-15 menit, tetapi benar nggak posisi dan pelekatannya? Jangan-jangan sudah menyusui sesering mungkin, sudah menyusui minimal 10 menit, tetapi karena posisi dan pelekatannya kurang tepat, bayi ini akhirnya tidak mendapatkan cukup ASI gitu ya. Jadi ya kebanyakan aku lihat ibu-ibu kalau menyusui itu bayinya perutnya menghadap ke atas, terus bayinya yang menoleh ke payudara kita. Nah, itu kurang benar karena ya sama seperti kita kan kalau makan juga menghadap makanannya ya. Coba ibu-ibu semua sekarang memiringkan kepala ke samping, kemudian menelan ludah. Pasti rasanya tidak akan senyaman ketika kita dalam posisi menghadap ke depan seperti ini. Nah, sama dengan bayi. Jadi memang posisi dan pelekatan itu sangat penting. Jangan sampai bayinya cuma ngenyot-ngenyot doang tetapi tidak dapat ASI. Yang selanjutnya, kalau produksi ASI-nya terlalu sedikit atau kurang dan jika ASI-nya tidak berkualitas gitu ya.
Pada beberapa ibu di awal kelahiran mungkin memang mengalami delayed lactogenesis 2 atau keterlambatan pengeluaran ASI. Ada juga yang ASINya banyak tetapi mungkin kurang berkualitas atau high meat-nya kurang, sehingga akan mempengaruhi nutrisi yang diperoleh bayi dan nanti akhirnya akan mempengaruhi tumbuh kembang si bayi. Nah, untuk meningkatkan produksi dan kualitas ASI, tentunya si ibu ini sebaiknya dalam kondisi yang relax dan happy. Karena kalau misalnya ibunya stres gitu ya, nanti produksi ASINya bisa terhambat. Selain itu, ibu juga harus menyusui sesering mungkin gitu untuk merangsang hormon oksitosin dan prolaktin supaya produksi ASINya tinggi. Karena ASI itu kan juga diproduksi berdasarkan supply and demand. Semakin banyak permintaan, maka produksinya pun akan naik. Dan sebaliknya, kalau kita jarang menyusuinya sebentar-bentar, tentu aja produksi ASINya pun juga tidak akan tinggi. Ibu juga bisa melakukan pijat laktasi, pastikan istirahatnya cukup, jangan-jangan nanti ibunya kurang tidur gitu ya, udah gitu stres gitu, akhirnya ASINya jadi berkurang. Dan pastikan juga ibu mengkonsumsi makanan yang bernutrisi supaya kualitas ASINya juga bagus. Ibu juga boleh menggunakan booster ASI atau makanan-makanan yang dipercaya bisa meningkatkan kualitas dan produksi ASI. Salah satunya adalah produk dari Torbangun. Nah, produk dari Torbangun Herb ini sangat bervariasi ya. Ada ASI Up, yaitu suplemen herbal ekstrak Torbangun, Torti, teh celup daun Torbangun, Momon Mix, susu almond serbuk dengan ekstrak Torbangun, Lacto Cookies, cookies dengan ekstrak Torbangun, dan juga Mommy Shake, minuman shake dengan ekstrak Torbangun. Torbangun sendiri merupakan tanaman lokal Indonesia yang telah digunakan secara turun-temurun sebagai stimulan ASI. Dan Torbangun ini juga sudah dimuat dalam formularium obat herbal asli Indonesia sebagai pelancar ASI dan telah diterbitkan dalam Handbook of Dietary of Nutritional Aspect of Human Breast Milk di Wageningen. Selain itu, berdasarkan riset Torbangun ini juga telah teruji secara klinis mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas ASI. Rata-rata kenaikan volume ASI adalah 65% untuk ibu yang mengkonsumsi Torbangun. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang mengkonsumsi kapsul Fenugrek yang hanya menaikkan ASI sebanyak 20% saja. Selain itu, efek konsumsi daun Torbangun juga dapat membantu pertumbuhan bayi dan menurunkan angka kesakitan bayi. Kok bisa seperti itu? Bisa saja karena Torbangun ini dapat membantu mengaktifkan hormon prolaktin dan oksitosin. By the way, aku sekarang mau bikin Momon Milk Premium, yaitu susu almond serbuk dengan 4 kali ekstrak Torbangun. Dan walaupun ada ekstrak Torbangunnya, tetapi ini enak banget. Bahkan aku yang lagi nggak menyusui pun suka minum ini. Jangan lupa minumnya ditemenin sama Lacto Cookies, yaitu cookies dengan ekstrak Torbangun. Dan walaupun ada ekstrak Torbangunnya, juga rasanya seperti cookies biasa aja kok. Nah, jadi tunggu apa lagi? Ibu-ibu bisa cobain produk Torbangun yang sudah teruji dan terbukti secara klinis dapat membantu meningkatkan ASI, meningkatkan kekebalan tubuh ibu dan bayi, mempercepat pemulihan rahim, dan mempercepat pemulihan energi pasca salin. Ibu-ibu bisa cek link di deskripsi box kalau misalnya pengen belanja Torbangun ya. Nah, selain itu, yang terakhir penyebab kenapa berat badan bayi tidak naik-naik atau stuck meskipun bayi sudah minum ASI adalah karena mungkin bayi sedang mengalami penyakit atau gangguan pencernaan. Jadi karena ada masalah kesehatan di tubuhnya, jadi akhirnya berat badannya tidak naik-naik. Nah, ibu-ibu sangat penting sekali untuk memantau kenaikan berat badan bayi ya, dari sejak lahir sampai nanti usia 5 tahun. Silakan pantau terus tumbuh kembangnya, dicek kenaikan berat badannya setiap bulan, perubahan lingkar kepalanya, perubahan panjang tubuhnya atau tinggi tubuhnya. Itu sangat penting supaya apa? Supaya kalau misalnya dirasa tumbuh kembangnya ini tidak berkembang sesuai usia, kita bisa segera kontrol ke dokter untuk konsultasi lebih lanjut, seperti itu. Jadi silahkan dicermati lagi sebab-sebab yang sudah aku sebutkan tadi. Jangan-jangan ada salah satu atau salah dua yang menyebabkan berat badan bayi ibu-ibu tidak naik. Kalau misalnya setelah dievaluasi, diperbaiki selama 1 bulan, atau misalnya kok beratnya tetap stuck aja nggak naik-naik, silakan segera konsultasi ke dokter anak terdekat ya untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih detail. Terima kasih sudah menonton video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!